Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma ID3 akan menjelaskan mengenai cara penggunaan algoritma ID3 dengan cara manual di Excel dan di RapidMiner. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Pertama, nama saya Muhammad Novel Gifari, lalu Sabili Alfarizi Saputra. Sebelum saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan algoritma ID3 dengan menggunakan Excel, saya akan menjelaskan dulu apa itu ID3. ID3 ini merupakan algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini ditemukan oleh J. Ross Quinlan pada tahun 1979 dengan memanfaatkan teori informasi atau information theory milik Shannon. ID3 sendiri merupakan singkatan dari iteratif dichotomizer 3. Decision tree menggunakan struktur hierarki untuk pembelajaran supervised. Proses dari decision tree dimulai dari root node hingga leaf node yang dilakukan secara rekursif, di mana setiap percabangan menyatakan suatu kondisi yang harus dipenuhi dan pada setiap ujung pohon menyatakan kelas dari suatu data. Proses dalam decision tree yaitu mengubah bentuk data table menjadi model pohon tree, kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan rules. Dengan pendekatan ini, salah satu kelemahan algoritma dari decision tree adalah faktor skalabilitas, di mana algoritma tersebut hanya dapat digunakan untuk menangi sampel-sampel yang dapat disimpan secara keseluruhan pada waktu yang bersamaan di memori. Nah, algoritma ID3 ini tidak pernah melakukan backtracking untuk merevisi keputusan pemilihan atribut yang telah dilakukan sebelumnya. ID3 hanya menangi nilai-nilai atribut yang sedikit dan diskret, tetapi algoritma modifikasinya, yaitu algoritma C4,5 pada tahun 1993 selanjutnya mampu menangi nilai atribut kontinu. Saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan pohon keputusan atau decision tree. Nah, kelebihan dari decision tree ini atau ID3 ini adalah daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global, dapat diubah menjadi simple dan spesifik. Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka contoh diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas-kelas tertentu. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain pada node yang sama. Lalu, metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Lalu, untuk kekurangannya yaitu terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya yang sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah teori yang diperlukan. Lalu, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Lalu, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Lalu, arsitektur pohon keputusannya. Di sini ada 3 bagian, yaitu root node, internal node, sama leaf node. Root node ini merupakan akar atau node yang terletak paling atas dari suatu pohon. Lalu internal node. Nah, node ini disebut node percabangan, di mana node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai minimal 2 output. Lalu leaf node. Nah, leaf node ini adalah node akhir, hanya memiliki satu input tetapi tidak memiliki output. Nah, pada pohon keputusan setiap leaf node menandai label kelas. Terus bagaimana membuat langkah-langkah konstruksi pohon keputusan dengan algoritma ID3? Yang pertama, pohon dimulai dengan sebuah simpul yang mempresentasikan sampel data pelatihan, yaitu dengan membuat simpul akar. Yang kedua, jika semua sampel berada dalam kelas yang sama, maka simpul ini menjadi daun dan dilabeli menjadi kelas. Kenapa? Jika tidak, information gain akan digunakan untuk memilih atribut terbaik dan memisahkan data sampel menjadi kelas-kelas individu. Yang ketiga, cabang akan dibuat untuk setiap nilai pada atribut dan data sampel akan dipartisi lagi. Yang keempat, algoritma ini menggunakan proses rekursif untuk membentuk pohon keputusan pada setiap data partisi. Jika sebuah atribut sudah digunakan sebuah simpul, maka atribut ini tidak akan digunakan lagi di simpul anak-anaknya. Lalu yang kelima, proses ini berhenti jika dicapai kondisi seperti berikut, yaitu yang pertama, semua sampel pada simpul berada di dalam satu kelas. Yang kedua, tidak ada atribut lainnya yang dapat digunakan untuk mempartisi sampel lebih lanjut. Dalam hal ini akan diterapkan suara terbanyak.
Ini berarti mengubah sebuah simpel menjadi daun dan melabelinya dengan kelas pada suara terbanyak. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung algoritma ID3 dengan menggunakan Excel. Yang pertama-tama saya akan kita menyiapkan datasetnya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan datasetnya ini berdasarkan bahan dasar bangunan. Seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan aja secara singkat isi-isinya. Yang pertama itu ada semen, ada cat eksterior, ada cat interior, dan juga ada besi dan ada pipa juga. Nah, untuk stok barang yang di sini ini maksudnya stok barang yang tersedia untuk dijual. Sementara untuk barang yang terjual ini ada barang yang telah dijual. Nah, untuk keputusan ini kita ada dua, ada tambah dan ada yang kurang. Nah, untuk tabel nomor 15 ini kita ada ini merupakan data trainingnya atau istilah data latihnya, yaitu pipa ukuran 1 dengan stok barangnya sebanyak 65 dan barang terjual sebanyak 20. Nah, sebelum kita mulai hitung, kita akan pisahkan terlebih dahulu dari tabel data setnya. Jadi data set ini hanya ada 14 dan ininya data latihnya dipindahkan ke sini. Nah, pertama-tama kita akan mencari dulu nih confidence-nya. Nah, di sini kita mencari confidence kurangnya terlebih dahulu. Caranya kayak gimana? Cukup simpel aja, yaitu dengan cara pembagian. Pembagiannya ini dengan menggunakan jumlah data keputusan kurang dibagi dengan jumlah data setnya. Nih. Jadi kita cari dulu nih berapa jumlah data kurangnya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Jadi ini dia ada jumlah data yang kurang ada 8. Nah, dibagi dengan jumlah data setnya yang udah dipisah ya, yang udah kita split dari data trainingnya. Jadi di sini totalnya ada 14. Jadi kita cuma bagi aja, jadi 8 dibagi 14. Jadi hasilnya adalah 0,42857. Saya singkatin aja karena biar lebih ingat. Yang kedua kita akan mencari confidence tambahnya. Nah, di sini confidence tambahnya sama dicari dengan cara pembagian juga, tapi dengan dibaginya tuh jumlah data tambah dibagi dengan jumlah total data setnya. Jadi kita cari lagi nih jumlah data tambahnya pada keputusan. Nah, cara carinya gampang nih. Kita cuma tinggal kurangin aja dari jumlah total data set yang telah dipisah tadi ya, yang data training kita pisah tadi dikurang dengan jumlah data jumlah data keputusan kurangnya. Jadi 14 dikurang 8 jadinya 6. Lalu kita langsung bagi aja 6 dibagi 14. Hasilnya menjadi 0,57142. Nah, untuk prediksinya kenapa jadi kurang? Karena tadi pas lagi sebelum di sini telah diketahui telah diketahui jadi kurang, sehingga keputusannya dia menjadi kurang. Nah, setelah itu kita baru membuat decision tree-nya. Di sini decision tree-nya kita udah ubah nih. Berawalnya tuh udah dari di sini dari tabel dataset. Nih, kemudian kita ubah dulu menjadi decision tree-nya. Setelah kita ubah jadi decision tree-nya, kita ubah lagi nih menjadi tree. Jadi rules. Nah, rules ini ada stok barang yang jadi ini sesuai dengan jumlah stoknya ya. Kalau misalnya 15 barang maka dia tambah. Jadi kalau gimana rulesnya, jadi tambah 1 kurang 0. Kalau misalnya dia kurang, dia tambah 0 kurang 1. Tapi di sini juga ada nih yang 20 barang tambahnya tuh dia 2 kurangnya 0. Cuma tetap jadi dia tambah ya. Nah, habis itu selanjutnya ini kurang semua nih. Nah, kenapa kok bisa pada kurang, ada yang tambah. Nah, ini tadi misalnya nih saya ambil yang 25 barang, yang 25 barang ini kan kurang. Nah, ini di sini dia keputusannya juga kurang gitu.
Jadi dia tambah 0 kurang 1. Sama hal juga di 30. Jadi ini kurang ini kita ini apa kita rapin kita atur lagi jadi sebuah rules gitu. Dan seterusnya sampai ini 80 barang yaitu kurang. Nih seperti yang ini tadi nih terakhir 80 barang kurang. Tuh. Barang kurang tambah 0 kurang 1. Jadi nanti kalau misalnya masih kurang mengerti juga silahkan bisa komen langsung aja di bawah. Selanjutnya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sabila Alfarizi mengenai cara perhitungan algoritma ID3 dengan menggunakan rapid miner. Oke, selanjutnya setelah dibahas data Excel secara manual oleh Noval, sekarang kita bahas di aplikasi Rapid Miner Studio. Sebelum mulai, kita klik blank ini untuk memulai project. Dan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita mencari read Excel yang ada di operator. Read Excel fungsinya untuk memanggil data dari data yang kita ingin gunakan, yaitu di Excel. Kemudian klik 2, cari datanya, klik next. Nah, datanya akan seperti ini yang akan ditampilkan. Nah, di sini saya menggunakan ID3. Nah, pada ID3 tidak support untuk menggunakan integer. Maka itu kita akan menggunakan polinominal semuanya. Nah, di sini makanya pada bagian nomor kita exclude kolom untuk tidak memunculkan nomornya. Dan pada bagian keputusan kita ganti role-nya menjadi label. Kemudian kita klik next, finish. Nah, setelah itu kita akan mencari multiply. Setelah itu kita sambungkan ke input dari array Excel terus outputnya ke multiply. Setelah itu kita cari lagi yaitu split. Split data. Nah, ini kita sambungkan dari output multiply ke split data extra. Nah, pada bagian split data ini kita mencari data yang tadi yang berisi 15 akan dikurangi dari data yang akan dicari seperti ini contohnya. Di sini 14, di sini ada 15. Nah, makanya dari itu di sini kita klik 2 dulu. Nah, kemudian kita akan membagi dari data tersebut. Nah, data tersebut tadi ada 15. Kita mau dikurangi 1, caranya gini. Berarti dikurangi 1 jadi 14 dibagi dari data tersebut yaitu 15. Nah, hasilnya segi 0,9333. Kalau misalkan datanya mau dikurangin 2 berarti 15 dikurang 2 jadi 13 dibagi 15. Jadi hasilnya segini. Karena saya akan dikurangi 1 maka saya dibagi 14. Hasilnya 0,93. Dan kemudian kita klik add entry. Nah, di sini jangan lupa kita komanya menjadi titik. Kalau tidak akan hilang.
akan hilang. Nah, fungsi add entry lagi ini dari kurangan tersebut, yaitu 1 dibagi data yang tersebut, yaitu 15, hasilnya 0,667. Misalkan kalau dikurangi 2 berarti 2 dibagi 15, jadi pengurangan yang ada di atas yang ini. Oke, kita salin, jadinya 0,06. Jangan lupa ininya diganti komanya jadi titik, kemudian kita oke. Nah, setelah dari split data kita akan mencari ID tree-nya. Kita sambungkan dari split data part ke ID tree. Nah, kemudian kita akan mencari apply model. Apply model. Nah, dari ID3 3 ini mode-nya sambungin ke mode apply model, kemudian lanjutkan ke lab ke hasil result. Nah, dari itu, dari multiplier outputnya ini akan disambungkan ke result, kemudian split datanya ini ke UNIR, dan parameternya ini split data ke result. Dan untuk ID3 ini kita masukkan ke result juga, dan untuk apply mode-nya ini juga kita masukkan ke result. Setelah itu kita run aplikasinya. Nah, di sini akan muncul dari apa yang kita cari. Di sini ada ID tree-nya ya. Di sini ada stok barang yang 15, 17. Nah, yang ini 15 barang tuh maksud ditambah dari hasil keputusan yang tadi kita cari. Ini 15 barang yaitu ditambah. Nah, untuk pada bagian yang 50 barang, di sini karena ada 2 barang yang sama yang masih stok barang 50, yaitu ada cat exterior architect dan pipa ukuran 5/8. Kita lihat di sini datanya, yang 50 barang stoknya ini 1 sama ini 2. Nah, untuk example set modelnya ini yang dikurangi itu yang data akhir, yaitu pipa ukuran 1, dan ini confident kurangnya dihitung dari example yang split data, ya ini 14. Di sini kok keputusan kurangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini SMP modelnya 0,429. Nah, 8 itu dibagi dari hasil keputusan ininya, yaitu ada 14 data.
hasilnya 0,571, ini yang kurang. Nah, untuk yang tambah sama seperti itu, dihitung dulu di split data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ada 6 dibagi 14, yaitu hasilnya 0,428. Di sini hasilnya 0,429 karena dibulatkan, dan juga hasilnya sama seperti yang ada di Rapid Miner. Nah, untuk tree ini yaitu yang dimaksud adalah pohon tree, decision tree. Nah, di sini kita mencet description. Nah, di sini sama dijelaskan juga. Ini data aslinya yang multiply ada 15. Oke, ini adalah hasil dari ID tree yang digunakan oleh aplikasi Rapid Miners. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.